Waiting on the world to change. Just keep on waiting on the world to change. When you're standing at the distance. Pas banget gue mulai lagi ref. Boleh gak sih kalau gue bikin podcast sambil lagu John Mayer di belakang muter terus satu setlist? Kena copyright gak gue? Jangan deh. Selamat datang di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang tayang harusnya tiap Kamis tapi ini udah di tag Jumat. Lu semakin pusing gak dengan keadaan sekarang? Terutama yang aku tidak mau membilang semua yang ada di Indonesia sedang pusing, tapi terutama yang Jabodetabek lah, atau yang sama kayak gue di DKI Jakarta dan sekitarnya lah. Jabodetabek sih, karena kayaknya yang paling berasa COVID ininya berita-beritanya atau PPKM-nya paling berasa di Jabodetabek seperti yang terutama di Jakarta ya. Karena saya kalau melihat, saya kan hanya melihat dari luar, yang lain-lain kan. Kota-kota lain di luar Jabodetabek saya hanya bisa melihat dari luar, tapi kalau Jabodetabek kan saya merasakan sendiri. 2 kali sih ngelihat, kan gue beberapa kali keluar rumah juga, 2 kali ngelihat penyekatan. Waktu itu malam-malam di Cipete Raya dan malam-malam di Bintaro sekitaran sektor 2 yang gue nggak tahu kenapa malam-malam disekatnya. Ya Cipete Raya juga udah sepi jam segitu. Bintaro juga udah sepi, ya ada gue sih lewat jam segitu, tapi asa gimana, udah malam memang udah sepi kok, malah disekat lagi. Ya tidak tahu lah, semua kan untuk kebaikan bersama. Cenah pemangku kebijakan. Sebenarnya kan yang bikin kita oke lah penyakit pandemi ya itu itu pandemi satu hal, kebijakan melawan pandemi ini kan hal beda lagi gitu. Penyakit iya satu hal, kebijakannya beda hal lagi. Yang jadi masalah selama hampir 2 tahun ini nih di negara anda ini adalah yang nomor 2 yang jadi masalah, kebijakannya kan. Soal penyakit yang mau gimana, kita yang ngelawan dengan yang kita bisa, masker, cuci tangan dan lain-lain, minum vitamin dan sebagainya. Tapi kan soal kebijakan itu kan yang harusnya bisa ya nggak tahu, paling nggak bingungin lah minimal. Ya nggak, kalau sekarang teman-teman yang punya usaha, yang punya dagangan pusing kayak gimana. Orang-orang kayak gue yang kerja kreatif, yang hidup dari panggung, hidup dari show, udah bingung juga gimana mau bikin show. Yang bikin bingung kayak misalnya tahun ini gitu. Tahun ini kan kayaknya udah pada bisa ada yang udah bikin acara, bikin segala macam, bisa nggak nih tahun ini? Yang jadi bingung dengan semua ini adalah ketidakjelasan menurut gue. Kebingungannya itu, bisa nggak kita bikin show nanti bulan Agustus gitu, bisa nggak kita bikin acara nanti bulan September. Itunya yang bikin kita nggak tahu kan. Misalnya kita udah ngerencanain kayak si Diki aja, Diki Divi ini kan 31 Juli dia lagi mau bikin show. Sekarang dia bingung nih, sampai sekarang dia belum batalin, tapi kayak Panji dia udah batalin, Komodo Emanuel lagi-lagi mundur gitu. Udah dari 2020 harusnya kan tuh show. Coba kebayang nggak, dia kan pasti udah ngebooking tempat, panitia bla bla bla, ternyata udah booking dari setahun lalu, ternyata tiba-tiba udah mendekati jadi nggak bisa. Itu tuh yang bikin kita bingung adalah ketidakjelasan ini gitu. Ketidakjelasan dari kebijakan ya, bukan dari alamnya. Kalau misalnya pandemi dan kayak ada force major, ada gempa bumi, tiba-tiba ada angin tornado, ada meteor, ada kaiju datang, itu kan force major, kita nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi kan kebijakan akan ini ya. Coba kalau misalnya dari awalnya pemerintah bilang misalkan setahun ini tidak akan ada show, ya udah kita jelas, oke, kalau nggak akan ada show kita ubah strategi, apa online, apa digital, apa bikin apa kayak gitu ya nggak. Kalau kita dari awal tahu kalau memang selama setahun tidak akan ada gitu. Ini masalahnya kan nggak kayak gitu dia ngomongnya. Kayak dari kemarin, sekarang PPKM lah ya. Dulu kan PSBB juga sebulan, terus jadi 2 bulan, jadi gitu, nggak jelas. Awal kan Maret yang pas tahun lalu tuh mall tuh sempet tutup satu tahun sih, 1 bulan sih ingat gue. Temen gue ada yang kerja di retail udah pusing perusahaannya nih. Sekarang gue tanya kan temen gue itu di PPKM ini, gimana perusahaan lu gitu, perusahaan lu gimana? Karena
dari pelajaran, kalau dia nih ya, dari pelajaran tahun lalu, dia kan perusahaan apa ya, gue juga bingung sih perusahaan dia apa. Jadi dia perusahaan retail yang membawahi beberapa brand brand luar negeri. Jadi kayak ada satu PT ini yang megang beberapa brand, dan mereka punya toko di mall yang menjual dalam satu toko itu ada beberapa brand tersebut, kayak gitulah kurang lebih yang gue tahu ya. Dan itu bersandar pada mall banget, pembelian di mall. Kemarin waktu tahun lalu sebulan tutup kalau nggak salah mallnya, nggak boleh buka sama sekali, ya cuma bisa jual online, itu sama sekali nggak bisa lah penjualan online tuh. Dan gajinya juga dipotong gitu. Gaji dia sebagai dia orang back office lah, bukan orang di lapangan, kayak gitu. Nggak bisa gitu untuk kalau toko dia jualan online. Nggak semua toko tuh bisa di online kan lah, ya nggak. Sekarang karyawannya yang di mall semua dirumahkan, yang PPKM 2 sampai tanggal 20 ini ya, dirumahkan, tapi unpaid leave gitu loh, cuti yang tidak dibayar kalau nggak salah istilah, gue nggak tahu lah istilah perkantoran. Intinya itu, jadi karyawannya dipulangkan, dirumahkan tapi nggak dibayar. Ya Allah, pusing kan. Coba gimana, gue kebayang pusing banget sih. Jadi karyawannya pusing, jadi bosnya yang megang perusahaannya juga pasti pusing gitu, kayak ya mau ya kumaha gitu. Shit, pusing banget. Lu juga apalagi pedagang ya, pedagang dalam arti buka usaha, buka restoran, buka toko, buka tempat makan, buka kafe, itu pasti pusingnya setengah mati nih. Gue kebayang nih kayak, kita boleh buka nggak sih? Habis lihat di sosmed kayaknya jualan katanya boleh, tapi kok ada yang ditangkap-tangkepin walaupun udah nggak dine in. Oke, gue setuju nih untuk menekan laju virus dan penyebarannya. Tapi kalau kita lihat gue nggak tahu ya, ini kayak gue lihat di sosmed, gue nggak ngeliat mata kepala gue sendiri, gue lihat di sosmed kayak ada yang kursi-kursinya diangkutin, udah kayak apaan gitu, padahal udah tahu nih nggak ada yang makan di tempat. Tukang tambal ban suruh tutup, suruh online. aduh gue baru lihat videonya, ada petugas yang nyuruh tutup tukang tambal ban. Ini gimana pak, boleh tutup, boleh bukanya online aja, tukang tambal ban online. Hah, lu pikir dah tuh gimana caranya? Hah? Jadi tukang tambal ban online adalah tukang tambal bannya bantuin via WhatsApp. Coba video call WhatsApp dulu, liatin saya pak, bannya pak kayak apa pak, tambal bannya. Oh, bapak punya alat ininya nggak, nyoloknya tuh untuk ban? Nggak punya mas. Bapak siapin uang 50.000, 40.000 saya kirim ya sekarang di Gojek. Oke, dikirim alatnya, terus dibimbing dibimbing sambil video call. Ini pak, masukin sini ya, ya oke, ini taruh ke sini ya, bagus. Nah ini taruh ke sini, nah ini taruh ke sini. Tambal ban online, alias tambal ban ngeribetin. Tambal ban kok online sih? Atau harusnya motor kita dicopot dulu bannya yang kempes, dikirim ke tukang tambal ban, jadi kita nggak usah kemana-mana. Tambal ban rudet. Betul, gue bingung nih sama laptop gue dah. Gue tuh bingung yang C-nya, gue kan punya 2 harddisk, C sama D. C kan yang internal laptop gue tuh kan gak terlalu gede, cuma 128 GB. Gue tuh udah beli harddisk baru beberapa tahun lalu, jadi lebih lega lah. Jadi banyak program yang gue install di harddisk berikutnya, harddisk yang D. Tapi yang C ini kenapa penuh mulu ya? Udah gue hapus-hapusin, gue clean up, kemarin sisa 7 GB doang. Sekarang nih tiba-tiba gue buka laptop kok sisa 3,5 GB. Gue kayak gak ada install apa-apaan dah. Pusing. Yang C-nya astaga, kenapa tiba-tiba jadi penuh ya? Ya itulah intinya, ketidakjelasan ini kan, ya nggak?
Kayaknya apapun kerjaan lu nggak usah kayak gua yang bikin show atau bikin acara panggung gitu. Kerjaan apapun lu juga nggak jelas gitu. Ketidakjelasannya tuh semakin jelas. Ketidakjelasannya semakin mana? Ketidakjelasannya tuh semakin jelas sekarang. Kalau semakin jelas kalau ini semua tidak jelas gitu loh. Paham nggak? Ya kan karena emang bingungin. Itu boleh nggak sih gue kerja gini nih, kan perusahaan gue akan bertahan gak ya? Padahal gue pun selalu bilang dan selalu mengingatkan ke diri sendiri kalau di dunia ini tidak ada yang pasti. Ya nggak? Tidak ada hal yang pasti di kehidupan ini. Ya, jadi emang ya udah aja gitu. Tapi udah cukup. Kita sebagai manusia sudah tahu kalau di hidup ini tidak ada yang pasti, oke? Tapi mengapa perlu lagi ditambah dengan ketidakjelasan kebijakan-kebijakan ini gitu? Pusing kita tuh. Gue yakin kepusingan gue ini atau kepusingan sebagian besar orang itu tidak ada apa-apanya dengan kepusingan yang lain gitu. Gue sejauh ini, itulah orang, nggak tahu ini manusia atau orang Indonesia selalu melihat sisi positif, selalu melihat untung masih bla bla bla. Gue nih sekarang masih pusing aja nih kerjaan gue harus ngakalin gimana. Gue belum sampai tahap pusing gue makan apa nanti sore gitu. Gue makan apa besok pagi. Ya tuh gak usah jauh-jauh, ya gue makan apa nanti malam lah gitu. Alhamdulillah gue belum sampai tahap situ. Dan gue yakin banget di negara kita, nggak usah jauh-jauh lah, di Jabodetabek ini, di Jakarta ini banyak banget orang yang bingungnya sampai sedekat itu gitu. Kayak ini gue makan kayak ntar malam gitu, ntar malam masih bisa makan kayak ini gue, shit. Yang kita lihat juga, soalnya masalahnya kita lihat ya itu, kalau yang melanggar akan ditangkap, akan didenda, bla bla bla. Sementara semua orang kan ngacu pada UU karantina wilayah itu kan, yang memang harusnya ada gitu, dan harusnya negara memprovide, kalau terjadi karantina wilayah negara memprovide kebutuhan dasar lah, paling nggak kebutuhan pokok kayak sembako dan lain-lain, paling nggak. Karena kan semua seperti yang sudah dibilang dari tahun lalu nih, yang menurut gue bener banget, kita nih ngadepin badai yang sama tapi perahunya beda-beda. Ada yang ngadepinnya pakai yang mewah, ada yang ngadepin pakai kapal segede kapal Titanic mungkin sekarang nih ngadepinnya, ada yang ngadepin pakai rakit yang terbuat dari galon kosong gitu. Itu yang terbuat dari rakit dari dahan-dahan pohon disatuin dikit pakai tali rafia nih ngadepin badainya. Jadi ada yang lagi kebingungan perusahaan yang mau bangkrut, ada yang kebingungan ntar malam sekeluarga nggak makan, beda kan. Serem bro. Belum lagi kalau emang lu udah ngerasa kayak tai nih semua pemangku kebijakan dan penentu kebijakan, lu jangan kayak tai juga dengan jualin ditimbun vitamin di markup harganya, oximeter, oksigen, tabung oksigennya, ngisi oksigennya. Ya Allah, gue nggak habis pikir aja. Iya lu bisnis, iya tahu barang yang lu jual nih lagi high demand, lagi scarcity, apa sih kelangkaan tuh bahasa Inggrisnya, scarcity, scary apa sih, ya itulah. Aku tahu lagi banyak peminatnya, karena kan di hukum bisnis mungkin yang kalian pelajari saat berbisnis adalah yang semakin tinggi demand semakin rendah supply, akan jadi semakin naik harganya. Itu yang kalian pelajari dari dulu kan, dan akhirnya di PPKM ini kalian mengalami. Ini dia saatnya nih, ini dia saatnya, udah high demand, saatnya aku mengaplikasikan teori-teori ekonomi yang ku pelajari dari dulu. Ini saatnya aku menaikkan harga.
Tapi kalau lihat yang lu jual tuh kan lagi diperluin banget gitu. Kecuali yang lu jual tuh sneakers Air Jordan 1 Travis Scott. Iya langka, lu naikin harganya ya udah nggak apa-apa. Orang kalau nggak dapet itu nggak akan mati gitu. Itu kan bukan oximeter atau vitamin atau oksigen yang orang perlu banget sekarang gitu. Nggak ada orang yang sampai ngantri gitu, bang masih ada nggak Travis Scott Air Jordan 1-nya, please banget bang, bapak saya butuh nih, bapak saya udah sesak napas nggak dapet Air Jordan. Ada saya Air Jordan stoknya ada 2 kok, Air Jordan Travis Scott. Oh iya alhamdulillah pak, berapa satunya? Satunya 40 juta ya, kalau beli 2 70 lah, boleh lah saya diskon. Ya pak, tapi saya lagi butuh banget nih Air Jordan, bapak saya nggak mau pergi keluar rumah nih kalau nggak pakai Air Jordan Travis Scott. Ya gimana, bapak cek aja toko-toko lain tuh, toko-toko lain ada yang jual 50 juta, tapi kan butuh banget, kalau nggak bapak saya sakit ini. Ya saya bukan yang gak kasihan sama bapak mas, tapi ini memang lagi susah, saya juga dapetin juga tinggi ini harganya udah. Selalu ada yang ininya sih, ada yang pemicu yang membuat hal-hal kayak gitu jadi rame. Kayak misalnya yang paling gak masuk akal ya Bear Brand jadi rame tuh apaan sih? Selama ini juga orang biasa aja ngeliat susu itu susu mahal kok karena pakai kaleng. Itu yang bikin dia jadi eksklusif dan orang dulu juga malas beli kok. Itu yang rebutan Bear Brand yang di video tuh sampai jatuh-jatuhan tuh, semuanya malamnya kayaknya mau ke Beer Garden deh. Mau pada mabok ya malamnya ya, sampai rebutan Bear Brand gitu. Gak habis pikir gue. Apa pemicunya ya kayak oximeter gitu, karena emang mungkin karena dibilang harus ngecek saturasi gitu. Gue oximeter dulu waktu di apa tuh tempat gue Fast Lab tuh, dapet tempat gue PCR tuh udah dikasih gratis waktu gue pas cek negatif yang kedua tuh dikasih gratis oximeter. Oximeter kan dulu murah 40.000 berapa lah, sekarang jadi ratusan ribu harganya. Ini tuh kayak dulu masker dan sanitizer tuh tahun lalu. Nah sekarang nih zamannya vitamin, oksigen, oximeter yang pada naik harganya. Apalagi kalau masker kan bisa dibuat masker kain kan, jadi gampang, jadi bisa akhirnya harga bisa dilawan gitu. Tapi kalau oximeter kan nggak mungkin dia ada yang buat. Ya nggak sih, tiba-tiba ada orang bisa bikin oximeter sendiri gitu. Vitamin juga kan orang nggak bisa bikin vitamin sendiri, tapi aduh. Nggak tahu lah nih, pusing saya juga liatnya. Ini kapan ya gini ya? Nggak ada nih pendengar gue yang orang dalam pemerintah yang tahu soal apa yang akan terjadi gitu. Hah? Lo nggak mau ngasih tahu ke gue gitu atau ke yang lain apa sih sebenarnya nih yang terjadi nih? Biar siap-siap gitu gue. Oh ini, sampai ini bakal PPKM gini sampai tanggal segini. Oke kan gue bisa siap. Ini kan gue tahu. Kalau kayak gini kan nggak tahu semua. Tolong dong, nggak ada yang ngomong si bocoran gitu, biar siap gitu kita ngapa-ngapain, ngelakuin apa-apa tuh siap. Puyeng bro. Gue mau wakili semua orang yang lagi kepuyungan. Gue tahu lu pengen maki-maki keadaan, tapi ya kontrol yang bisa kita kontrol lah. Para decision maker di atas sana itu kan, mereka kan kalau mereka memegang teguh itu juga kontrol apa yang bisa kita kontrol. Mereka nggak bisa kontrol pandemi, tapi kan mereka bisa mengontrol kebijakan apa yang bisa mereka pakai, kebijakan apa yang bisa mereka bikin gitu. Mereka kan bisa, bahkan mereka punya nggak sekedar kontrol, mereka punya jauh lebih besar dari itu. Mereka bisa melakukan apapun. Mereka nyebut apa, gerak tuh petugas lapangan itu. Wah, yang mereka kontrol tuh nggak hanya diri sendiri, besar sekali. Mereka bisa mengontrol
kita nih, pergerakan kita tuh bisa mereka kontrol. Coba bayangin, kita menaruh kontrol ke mereka itu. Tapi begini adanya, why? Puyeng. Gue pun juga nggak punya saran apa-apa ya terhadap apa yang harus dilakukan gitu. Lu lihat sendiri, gue produktif nggak terlalu, biasa aja. Gue ya kan, kalau lu memperhatikan gue, memperhatikan. Gue aja udah mau mulai, udahlah ngapain kayak daripada ini, walaupun daripada mikirin kerjaan nggak ada gitu, penghasilan berkurang apa segala macam. Bikin apa gitu. Lu lihat gue bikin podcast masih males-malesan. Mau ngelanjutin YouTube juga gitu-gitu aja, YouTube yang mainan gitu. Kalau yang 101 tuh pengen, tapi salah satu temen gue, kru tim yang bikin itu tuh kan gue berempat, lagi ada yang COVID kemarin. Gue juga gemes nih, banyak sekali berita-berita yang bisa dibikin, cuma lagi ada yang COVID, ya udahlah ntar aja dulu, nggak usah dipaksain. Wah, pusing. Harusnya nggak usah gue pikirin ya. Gue tuh kadang suka lupa mantra-mantra yang sering gue ucapkan di sini, tapi kadang gak gue lakuin gitu. Yang pertama, kalau suka lakuin, kalau nggak suka udah tinggalin. Yang kedua, hidup tuh dijalanin bukan dipikirin. Yang ketiga, yang sering gue bilang tuh apa, kontrol yang bisa lo kontrol aja. Paling 3 itu kan ya. Yang nomor 2 nih yang gue kadang suka lupa nih, hidup dijalanin bukan dipikirin. Ini gue lagi mikirin sekarang nih, dari kemarin tuh terlalu mikirin hidup, tapi gue nggak ngejalanin apa-apa. Karena gue percaya rezeki kan emang udah disiapin katanya kan. Rezeki udah ada yang ngatur, gue percaya itu. Rezeki udah disiapin untuk masing-masing orang. Kesempatan tuh ada terus gitu. Cuma tetap harus dipancing gitu. Kayak ikan di laut tuh banyak men. Tapi kan gak serta-merta lu lagi di ruang makan, aduh aku lapar, tiba-tiba ada ikan loncat dari lautan Pasifik, mendarat di atas piring lu, kan enggak. Atau mendarat di atas kompor lu siap dimasak. Tetap harus dipancing gitu dengan kita ngelakuin sesuatu. Kan gue merasa gue selalu percaya kerjaan atau kesempatan atau apapun itu datang saat kitanya udah siap. Jadi kalau merasa gue kok nggak dapat kerjaan ya, kok gue ditolak mulu ya, elunya kayaknya belum siap gitu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Berlaku juga untuk pasangan menurut gue, atau apapun gitu yang lo ingin. Kok gue nggak dapat pasangan ya, kok gue nggak dapat ya yang gue inginkan ini, karena menurut gue semesta melihat Anda belum siap untuk mendapatkan itu semua. Ingat, cobaan itu nggak selalu dalam bentuk bencana loh. Cobaan tuh bisa dalam bentuk anugerah. Tiba-tiba lu dikasih duit 1 miliar nanti sore, itu bisa jadi cobaan buat lu bingung kan ngapain, terus lu dites nih, lu akan ngapain dengan duit itu. Gila, gue banyak mikir gue. Emang nggak boleh dipikirin, karena kalau mau mikirin aduh corona sampai kapan gitu, emang pusing gitu, kayak meleduk kepala gue nih. Dah, baca email aja. Udah belum gue buka lagi emailnya lagi nih. Udah belum? Oh udah ada. Berisik banget ya mouse gue ya. Wah, banyak yang baru nih dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 8 Juli. Banyak yang masuk yang baru-baru. Tapi kita akan baca dari awal dulu, dari tanggal 4 Juni. Assalamualaikum bang, emailnya ke podcastbiarlega@gmail.com. Email apapun insya Allah saya bacain. Assalamualaikum bang, gak usah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ambil apa, minum dulu. Apa tebak ini?
ASMR nih. Menebak apakah ini? Dengar ya. Ini adalah bear brand yang kalian cari-cari, yang kalian sampai rebutan. Hahaha, aku akan meminum bear brand ini. Enggak, tapi bear brand nggak langka kok. Masih banyak nih Indomaret. Berlebihan. By di video bear brand yang orang rame-rame rebutan itu, kalau Anda perhatikan, ada troli jatuh, itu bukan kesenggol, tapi karena yang celana orange datang belakangan didorong trolinya. Anjing emang tuh. Sirik aja orang udah dapat dua kardus gitu didorong sama dia. Oke. Nggak usah dibaca alamat emailnya ya, maaf panjang banget, syukur dibaca, kalau nggak juga ntar gue cerita ke yang lain ya. Ngambek. Belum gue bacain lu udah ngancem. Cerita aja ke yang lain. Mau curhat bang biar lega karena belum pernah cerita ini ke orang. Jadi gue kenal sama orang di Twitter sejak September 2020. Random followin orang, gak ada niat buat ngedeketin, bahkan buat kenalan aja enggak. Bikin Twitter cuma biar HP gue ada notifnya, biar masih ngerasain interaksi sama orang. Karena jujur waktu itu lagi down banget, gue semester akhir dan teman-teman udah pada ACCTA. Sedangkan gue masih stuck di bab 5. Bab 5 bukannya terakhir ya? 1 pendahuluan, 2 terbelakang, 3 pembahasan, 4, 5 kalau di kampus gue 5 tuh udah kesimpulan loh. Jadi gue sedih-sedihnya mana salah satu teman dekat gue yang satu kos sekaligus satu jurusan tiba-tiba nggak ada kabar, susah dihubungin, jadi makin ngerasa nggak punya siapa-siapa. Jadi dia yang DM gue duluan karena mungkin penasaran kenapa gue follow dia. Anda cewek cowok sih? Oh cewek kayaknya. Singkat cerita, setelah semingguan DM-an akhirnya mutusin buat pindah WA. Dari situ kita lebih tahu kita kayak mana karena sering bikin story WA. Jujur gue kagak pernah bikin story WA apalagi tiap hari, enggak banget, hahaha. Cuma gara-gara gue suka sama nih orang jadi ikutan bikin juga. Dan isinya seringnya ngode buat dia. Oktober awal masih intens chat sampai Oktober. Gimana? Oktober awal masih intens chat sampai Oktober akhir. Cuma lihat-lihatan story. Begitupun November, Desember, baru pas tahun baru gue bikin story, terus dia bales, gue seneng dong. Nah, tapi cuma hari itu doang chatnya gak berlanjut. Akhirnya akhir Januari dia bikin story di mana dia ultah, terus gue bales dengan ngucapin selamat. Terus gak lama setelah itu Maret udah gak pernah ngeliat story dia lagi, foto profil pun gak ada. Gue curiga di blok, tapi kayaknya sih lebih ke di delete kontak gue. Gue sedih banget karena jujur dia titik awal semangat gue lagi pas masa-masa ngerjain TA. BTW kita seumuran. Oh iya, gue selama chatan di WA sempet deaktif Twitter yang mana gue baru tahu kalau lebih dari sebulan bakalan auto kehapus akunnya. Jadi udah nggak bisa lihat DM yang dulu lagi. Oh kalau deaktifnya Twitter lebih dari sebulan tuh kehapus akunnya. Gue juga baru tahu. Akhirnya gue stalking pakai akun gue pas SMP. Nggak lama stalking dia lock akun. Udah sih gitu aja, gue jujur agak sedih karena kayaknya dia nggak suka gue, terus jadi ngehindar kayak gini. Tapi anehnya kenapa dia bisa GR nganggep gue suka ya, walaupun bener sih, tapi kan gue nggak pernah bilang. Tapi sekarang gue udah lulus bang, Mei kemarin, alhamdulillah. Gue minta doanya bang biar cepat diterima kerja tetap tahun 2021 ini, semoga gue bakalan ketemu sama dia di real life, entah itu di mana. Lu masih ngarep aja ketemu ya? Sesuka itu emang anda baru kenal dari Twitter lagi kenalnya. Mending kalau dari Facebook gitu yang lebih jelas profilnya enggak ya? Atau dari Tinder mungkin. Twitter kan bukan cara melihat profil orang kayak gimana ya, nggak sih kalau di Twitter? IG iyalah, lu bisa agak lihat. Unik juga Anda, tapi ya nggak tahu lah. Kalau Anda merasa dia yakin, Anda yakin pada dia. Kirain udah lulus, udah pengennya udah ntar semoga ketemu teman baru atau apa. Tapi nih malah semoga ketemu di real life. masih berharap Anda ya. Ya iya deh, saya doain, amin lah, saya aminin. Semoga Bang Gilbas selalu tercukupi dan sehat selalu juga Bang, makasih banyak. Ini pemilihan kata yang sangat bagus sekali menurut saya. Semoga selalu tercukupi. Fuck. Nice, terima kasih banyak. Semoga selalu tercukupi ya. Gua gak bilang lu kaya raya, lu gak bilang. Saya cukup kan, sebetulnya cukup buat beli rumah di Pondok Indah, tercukupi untuk beli Lamborghini Aventador gitu kan. Yang penting tercukupi. Mantap.
Lanjut. Email berikutnya nih. Tanggal 11 Juni. Masa lampau subjeknya. Jangan dibaca alamat emailnya, Mas. Halo, selamat siang Mas Gilbas. Aku cowok hampir seusia dengan Mas Gilang. Mau cerita nih biar lega. Aku dulu pernah pacaran dari SMA, masa kerja sampai masa kerja ya, kurang lebih 7 tahunan lah. Di tahun 2018 saya diputusin nih Mas, gara-gara beberapa alasan. Karena deket sama itulah, pernah jalan sama itulah. Padahal saya gitu karena kecewa sama ortunya, sikapnya berubah ke saya karena saya nggak bisa nikahin anaknya tahun itu. Bener-bener berubah, nggak seramah dulu. Ya akhirnya kenal sama cewek lain, bla bla bla, jalan ke tahun dan diputus. Ya itu kisaran bulan Juni. Ya lu salah sendiri. Makanya putusin dulu baru jalan sama yang lain. Semua sosmed dan kontak saya dan keluarga di blok, Mas. Ternyata dia September lamaran, November nikahan, masih di tahun 2018. Kan bangke, secepat itu dia move on. Nah, kayak dia tuh. Lu belum putus, jalan sama yang lain ketahuan. Dia belum putus pasti udah deket sama tuh cowok. Jadi pas putus langsung nikah gitu. Tapi emang bener kok, yang susah sembuhnya tuh cowok, hehe. Tapi posisinya sekarang pas saya tulis email ini, dia juga udah punya anak dan saya juga udah nikah di tahun 2020. Iya bener sih, cowok tuh lebih. Lu kalau makanya cewek-cewek gue kasih tau ya, lu kalau ngeliat kayaknya kok cowokku udah santai, mantanku udah santai banget sih, kok kayaknya kok dia kayak nggak inget pernah pacaran lama sama. Gue kasih tahu cowok tuh lebih sensitif hatinya. Nangis terus itu dia tiap malam, gue yakin dia keluar dia posting IG biar kelihatan seneng, sampai rumah ketemu kasur nangis lagi. Percaya gue, cowok tuh memang semakin orang di luar pengen kelihatannya tough, paling lembut hatinya. Mana lanjut tadi? Udah nikah tahun 2020 ya. Rumah kita deketan Mas, beda desa aja. Wow. Semenjak kita putus sampai sekarang kita nggak pernah ketemu sekali pun, paling cuma papasan aja, itu pun sekali. Kadang tahu mobil dia juga lewat papasan gitu. Tapi bangke ya Mas, aku selalu mimpiin dia dari zaman putus. Kayak mimpi usaha dapetin dia lagi. Sampai sekarang pun masih juga mimpi jalan sama dia. Tapi aneh ya, mimpinya update gitu Mas. Jadi ngumpet-ngumpet biar gak ketemu suami dan istri kita masing-masing. Jujur saya lebih sering mimpiin dia daripada istri di rumah. Mimpinya update ya, jadi tahu di alam bawah sadar kamu kan tahu kamu udah nikah, punya istri, dia juga udah nikah, punya suami. Jadi kalau di mimpi pun mau ketemu harus ngumpet-ngumpet. Kocak. Aduh. Jadi ya masa kamu mimpiin istri sih? Istri kan tiap hari ketemu, gak perlu mimpiin juga udah di sebelah lu kali. Jadi alam bawah sadar lu merasa gak sebutuh itu mimpiin istri lu. Oke lanjut. Emang sih Mas masih ada ganjalan dalam hati. Apa alasan sebenarnya dia secepat itu mutusin saya dan nikah cepet? Pengen sesekali ketemu ngajak ngobrol, cuma pengen tanya kenapa secepat itu? Dengan caps lock semua. Udah aku pengen denger alasannya langsung. Tapi dari semenjak saya nikah dia selalu kepo sama IG istri saya Mas. Selalu lihat story IG padahal mereka gak berteman dalam sosmed atau dunia nyata. Berarti kan dia sengaja nulis di pencarian untuk kepo. Haha, lu kegeeran anjing. Oke, berhubung istri udah tahu dia gara-gara dulu saya pernah cerita semua sebelum memulai hubungan serius. Beberapa bulan lalu di DM nih sama istri. Mungkin agak risih kalau terus-terusan diliatin dari tahun 2020 itu story-nya. Istri nanyain, kenapa kok sering kepo IG saya? Kalau ada urusan sama suami saya selesaikan aja. Tapi dia jawab, kalau nggak suka blok aja mbak. Pokoknya agak cekcok sedikit dan berakhir mantan saya minta maaf kalau udah ganggu dan bikin risih. Pertanyaan saya, kenapa sih Mas dia selalu hadir di mimpi dan selalu bikin saya kepikiran terus? Padahal saya udah fokus ke kehidupan baru saya, tapi tetap aja dia muncul lagi. Apa gara-gara dulu pacaran terlalu berlebihan dan kelewat batas dan bucin? Sampai sekarang jadi merasa flashback terus. Terus aku harus gimana nih Mas? Kali aja ada solusi. Saya harus gimana? Saya bukan ahli tafsir mimpi atau ahli mengubah otak orang biar gak mimpiin sesuatu hal terus. Gimana ya? Kan gue juga pernah bilang, sebuah
pernyataan yang gue juga udah pernah bilang berapa kali, yang gue dapat juga dari siapa tuh itu, dari teman gue apa kalau nggak salah. Yang bahaya itu di masa depan tuh bukan ketemu mantan, tapi ketemu orang yang belum selesai kita urusannya gitu. Apakah cuma gebetan yang kita nggak kesampean jadi sama dia, atau orang yang kita taksir tapi nggak kesampean kita omongin. Nah yang kayak gini ini walaupun mantan tapi ada yang belum selesai gitu. Kalau menurut gue, kalau misalnya apa gara-gara dulu pacaran yang kelewat bucin, nggak juga. Kalau misalnya kelewat bucin tapi udah lu abisin gitu, maksudnya udah pas udah putus udah selesai gitu, udah nggak butuh bucin lagi, ya udah selesai gitu, ya nggak? Kalau ini tuh masih ada yang belum selesai. masih ada yang masih ada yang aduh enak banget mulut. Masih ada yang gimana sih kita, bukan gimana kita, kenapa sih waktu itu kok kamu tiba-tiba hilang? Tapi kan waktu itu lu, coba kalau dari tadi yang memperhatikan emailnya, harusnya lu nggak pusing dong. Ya nggak? Karena lu tahu lu ini apa namanya, lu ketahuan jalan sama cewek lain, ya nggak? Harusnya lu nggak bingung, atau gimana, maksudnya gimana ya? Kenapa lu bingung dia secepat itu? Bingung dia secepat itu move on-nya. Kan lu, ya kalau ngelihat lu jalan sama cewek lain ya mungkin dia jadi sebel, ya udah langsung lupa kali sama lu. Tapi nggak tahu lah. Apakah ini yang dimaksud dengan oleh Katy Perry dengan The One That Got Away? Tidak tahu saya. Ya udah lu nikmatin aja lah kepusingan mimpi-mimpi lu itu. Coba mungkin coba lu hidup di masa sekarang gitu, nggak usah hidup di masa lalu mikirin mantan lu gimana. Lu hidup di masa sekarang, lu lihat istri lu lihat keluarga lu, mungkin di situ lu bisa tahu, dan akhirnya jadi melupakan itu semua kali ya. Nggak tahu sih, kayaknya lu akan mimpiin dia terus lama-lamanya sampai minimal 15 tahun ke depan. Terima kasih sudah bacakan, maaf panjang ceritanya, semoga Mas Gilang dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah, amin amin. Terima kasih banyak. Lanjut. Anak versus ortu. Wah, subjeknya disclaimer, mau dibacain email beserta alamat emailnya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Hai Mas Gilang, aku Tesha, usia 22 tahun dari kota Solo. Ini adalah kali pertama aku ngirim email ke podcast biar lega. Mau tahu pendapat Mas Gilang aja sih soal perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Dari pengalamanku, singkatnya, aku merasa hubungan dan komunikasi dengan orang tua, terutama papa, itu baik-baik aja. Justru bisa dibilang nyambung dan cukup akrab. Ketika masuk usia 21-22 baru merasa nggak klik dan sefrekuensi aja gitu. Entah kenapa segala sesuatu yang papa omongin dan lakuin berasa nggak masuk di aku. Salah nggak sih kalau aku bersikap seperti ini? Nggak salah lah. Anda makin tua, ya. Dan harus diingat, yang makin tua bukan hanya Anda, tapi juga tetangga Anda. Nggak deng. Yang makin tua bukan hanya Anda, tapi orang tua kita juga kan juga makin tua. Ya nggak? Dulu lu misalnya cocok ngobrol sama bapak lu saat usia lu misalnya berapa? 12 tahun gitu. Ya nggak? Sama bapak lu beda berapa tahun biasanya? Beda 20 tahun mungkin bapak lu umurnya udah kalau 12 tambah 20 berapa? 32 saat itu. Ya nggak? Atau udah 35 umurnya bapak lu saat itu. Kalau Anda umurnya 21 tahun, udah nambah 10, berarti umur bapak lu kan juga udah 45. Semakin tua kan adalah macam-macam. Dulu kan kalau anak dibilangin nurut, udah sih ngerti lah. Sekarang umur 21 kan sudah punya pemikiran sendiri, udah punya pengalaman sendiri, udah tahu apa yang mau dilakuin, dan udah bisa melogikakan. Misalnya orang tua bilang ini A, terus lu bisa ngelogikain, enggak, A menurut gua oke-oke aja kok, kenapa mesti dilarang ya gitu. Kan udah bisa gitu. Simple aja nih.
hubungan antara dua manusia dewasa jadinya di orang rumah. Tadinya kan satu orang dewasa itu orang tua, satu anak kecil secara usia dan secara mental gitu. Sekarang udah dewasa semua, dewasa ketemu dewasa bisa jadi konflik lah. Iya nggak? Solusinya adalah keluar dari rumah. Cepat kerja, hidup sendiri. Makasih banyak Mas Gilang, stay healthy and God bless you. God bless you too. Ngakak subjeknya. Halo Bang Gilbas, gua T dari T Jawa Timur. Mau ngerespon aja sih sama curhat, tentunya biar lega. Honestly gue kaget waktu lo bener nyebut nama kota universitas gue. Dom gue di sebelahnya. T juga inisialnya. Gue agak lupa sih sebenarnya. Gue agak lupa yang mana. Kota T di Jawa Timur. Kayaknya waktu itu gue mungkin nyebut Tulungagung gitu ya, nyebut Temanggung, nyebut Tuban kali gue, nyebut ya ada yang bener lah, itulah salah satunya, ya enggak. Betulnya menurut gue sebenarnya jadi milik satu sama lain tuh nikah Bang, jadi diakui secara legal oleh negara, yang lainnya cuma main-main aja. Dan ya gue emang lagi main-main aja sama doi, jadi kalau ada apa-apa udah ada persiapan buat sakit hati. Gue sayang sama doi, tapi gue juga gak mungkin percaya 100% sama orang yang baru gue kenal kurang lebih 2 tahunan. Gue udah bilang ini ke doi waktu awal-awal kami deket, dan doi jawab kalau pemikiran gue ini sinkron sama muka gue yang gak ada ramah-ramahnya sama orang asing. Bisa sinkron sama muka ya. Kewaspadaan gue lumayan tinggi sih Bang. Dulu aja tiap pergi berdua sama doi gue bawa pulpen atau gunting buat nusuk doi kalau berani macem-macem. Kalau sekarang sih pakai tangan kosong, abusive banget ya gue. Ya kalau nggak lu lakuin ya nggak abusive lah. Kecuali kalau lu tusuk beneran ya abusive. Tapi gue udah beritahu doi kok kalau doi aneh-aneh ke gue, doi bisa mati dan doi yain. Jadi ada concern di sini. Tapi gue malah curiga kalau dia masuk. Masuk apa maksudnya? Kalau dia masuk, masokis gitu, sadomasokis dia, suka yang tadi sadis ya. Jadi ada concern. Ya ada setuju ya. Kamu kalau macam-macam sama aku bunuh ya. Oke aku setuju kamu bunuh aku. Ada orang setuju dibunuh ya. Oh ya Bang, enak gak sih baca email gue? Gue terbiasa ngetik dan nulis gini. Kalau dikembangin buat nulis komedi atau podcast gimana ya Bang kira-kira? Hah? Ya asik aja sih dibaca. Saya gak tahu saya tuh tulisannya jelek. Nulis tuh paling pengen bisa tapi paling gak bisa gue nulis. Jadi gue merasa ya oke-oke aja kan. Kadang gue juga di sini kan kalau ada yang email nulis yang gak enak kan gue juga selalu bilang. Tapi kalau gue biasa aja bacanya ya udah berarti mungkin enak-enak aja. Kalau dikembangin jadi komedi ya bisa aja sih. Mungkin ya lu pelajarin teknik-tekniknya dulu, komedi gimana, apa setup punchline bla 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 segala macam. Bisa aja. Oke lanjut. Skripsiku. Waduh ini lumayan panjang. Ini terakhir kali ya. Ini berapa menit sih? 43. Terakhir ya. Halo Bang Ilbas, kenalin aku A dari Jogja. Saat ini aku kuliah semester 8 di kampusnya Pak Jokowi. Mantap. Mahasiswa tingkat akhir yang lagi pusing sama skripsi ceritanya. Pengen cerita di sini biar lega. Bisa dibilang aku bukan mahasiswa yang bodoh-bodoh amat, Bang. Tapi aku ini mageran banget anak ya. Niat mulai skripsi dari semester 6 biar bisa kelar cepet. Karena aku sadar anaknya mageran tapi ternyata belum rezekinya buat kelar cepet. Di bulan Juni ini aku barusan sempro Bang, dan posisi udah ambil data. Sempro apa ya? Itulah mungkin istilah-istilah sebelum skripsi. Di jurusanku lumrah-lumrah aja udah ambil data baru sempro karena rata-rata penelitiannya butuh waktu lama. Aku seneng banget akhirnya bisa sempro ya. Sempro dan tinggal siapin skripsi buat semhas dan pendadaran. Semhas itu pasti seminar hasil ya kali. Tapi masalahnya adalah aku bingung gimana ngolah dataku yang banyak, Masya Allah. Aku penelitian 6 bulan dan ambil data tiap 2 minggu sekali. Gokil. Rasanya pengen nangis Bang, tiap hari bingung mau ngapain si skripsi karena mentok. Lagi usaha nyari jasa skripsi juga susah banget yang relate sama bidang studiku. Kalaupun ada pasti gak sesuai budgetku. Aku cerita ke ayah kalau aku gak bisa ngolah data sendiri dan butuh biaya buat ngolah data. Malah katanya disuruh kerja kelompok aja sama temanku yang lain. Astaga, disuruh cepet kelar tapi kayak enggan buat memfasilitasi gitu loh Bang.
Sebenarnya aku ada tabungan, nggak banyak sih, niatnya buat aku simpan nanti persiapan hidup bulan pertama pas udah kerja sebelum dapat gaji. Wah, keren banget lu udah nyiapin gitu ya. Aku udah ikhlasin juga sih kalau emang mentok nggak dikasih sama uang sama orang tua, aku mau pakai tabungan aja buat bayar olah data. Oh iya, kalau boleh mau sekalian minta tolong bang, kalau misalnya pendengar podcast biar lega ada yang bisa olah data skripsi RAK 2, gue takut salah bacanya nih ya. Kalau ada pendengar podcast biar lega yang bisa olah data skripsi RAK 2 variabel dalam kurung ANOVA dan uji lanjut, silahkan email ke email ini ya bang, disebut aja emailnya nggak apa-apa. Makasih banyak Bang Gilbas, doakan segera lulus dan bisa mandiri ya bang, maklum sandwich generation. Sehat dan selalu Bang Gilbas. Nih yang bisa olah data skripsi RAK variabel ke emailnya bpurplesky@gmail.com. Nah itulah, nanti gue tulis di deskripsi ya, yang bisa olah data skripsi RAK 2. Ya itulah, gue gak ngerti, takut salah baca. Oke, saya doakan cepat lulus. Sekali lagi ini bukan tips sih, ini kan karena gue tidak lulus dan gue tidak selesai skripsinya, jadi gue tidak mau merasakan pengalaman gue. Kalau pengalaman gue emang tolol, gue males. Tapi kalau kata teman-teman gue yang pada lulus dan ada yang udah S2 segala macam, mereka bilang skripsi nggak usah terlalu sempurna, karena skripsi itu hanya untuk menunjukkan kita rajin gitu, kita komitmen. Penelitiannya kan nggak harus maksudnya nggak harus yang benar-benar banget. Kalau mau penelitian lebih mendalam nanti tesis dan disertasi aja. Ini tuh cuma biar lulus aja. Dan teman gue pun ini dapat dari dosennya gitu, dia ngomong gitu. Jadi nggak usah terlalu ribet yang sampai pusing banget, lu bukan mau ngubah dunia, ini belum kok gitu. Ini baru langkah awal untuk mengubah dunia. Jadi ini biar lulus aja gitu. Jadi nggak usah terlalu yang mendalam gitu gitulah. Tapi nggak tahu, tiap orang beda-beda. Ada juga teman gue yang skripsinya tebel banget, udah kayak mau menyelesaikan konflik 2 negara gitu. Tapi ya nggak, gue itu cuma omongan gue doang sih. Ya kalau lu memang pengen bagus banget skripsinya nggak apa-apa lah, lu dengerin omongan gue lagi yang nggak lulus. Ya semoga lancar skripsinya, cepat selesai, cepat bisa hidup sendiri. Mantap. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast biar lega episode berapa nih? 97 ya? Iya kali, lupa. Akan segera gue upload, oke? Terima kasih banyak. Sekali lagi, lakukan apa yang lu percaya di masa pandemi ini, lakukan apa yang lu percaya, oke? Terus sehat selalu, jaga kesehatan lu dan teman-teman lu dan sekitar lu, karena percuma lu sehat sendirian. Ya. Semoga tetap waras di masa kayak gini. Bye, love you guys.